Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online. Persiapkan hati saudara sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga saudara terberkati dengan sikap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi saudara. Jangan lupa like dan bagikan video ibadah online ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga turut bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara subscribe YouTube channel GBI Kristus Air Hidup, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita perhatikan pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup berikut ini. Ibadah doa pagi via online setiap hari Selasa hingga Sabtu dimulai pukul 5 hingga 6 pagi. Ibadah wanita hebat via online setiap hari Selasa dimulai pukul 6 sore. Ibadah doa malam via online setiap hari Kamis dimulai pukul 7 malam. Ibadah dewasa muda via online sebulan sekali di hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Ibadah youth 2 minggu sekali di hari Sabtu dimulai pukul 7 malam. Kembali lagi di hari Minggu ada ibadah Fire Kit via online dimulai pukul 6.45 pagi. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya via online dimulai pukul 7 pagi. Sekian pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah raya online hari ini. Sebelumnya mari kita puji, mari kita sembah, mari kita muliakan nama Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, segala kemuliaan. Mari kita pujikan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kembali kami dapat beribadah secara online. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa, Kau menjauhkan dari segala gangguan apapun, dan kiranya benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali kita jumpa pada hari ini di layar kaca masing-masing. Ya, kita berdoa supaya segera Tuhan izinkan kita beribadah kembali bersama-sama. Dan GBI PP Legih tetap eksis, semakin banyak sidang jemaat dan semakin semangat. Ya, karena sudah lama tidak ketemu, seharusnya kalau kita ibadah kembali kita akan sangat bersukacita.
Kita akan baca pada hari ini dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, ya, hari turunnya Roh Kudus di atas kamar loteng di Yerusalem. Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem, ya, jangan pergi dari Yerusalem sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan menerima kuasa, ya, seperti ayat yang kita baca tadi, apabila Roh Kudus turun ke atas mereka. Hari ini kita akan merenungkan bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa, ya. Roh Kudus memberikan kuasa. Yang pertama adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bersaksi tentang Yesus dimanapun kita berada, dari lingkungan kita yang terdekat sampai non jauh di sana. Nah, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua, Roh Kudus memberikan kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, firman Tuhan itu harus disampaikan apa adanya, ya. Jadi tidak dikemas dalam kemasan yang menipu. Kalau firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kita juga harus menyampaikan dengan tegas. Harus dengan terus terang kita sampaikan. Ya, seperti Yohanes Pembaptis, ya, dengan berani menegur Raja Herodes, ya, meskipun akibatnya kepalanya terlepas, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan berani? Ya, apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Apabila Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan tidak takut. Kita tidak akan sungkan, kita tidak akan segan untuk memberitakan firman sebagaimana mestinya. Dan Roh Kudus juga melengkapi para murid Tuhan dengan karunia-karunia untuk pelayanan, ya, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan yang disampaikan itu disertai dengan mujizat juga dan tanda-tanda heran. Dan ini juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Markus 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita bisa menyampaikan firman Allah dengan berani, ya, tidak takut-takut. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa supaya kita tahan menderita bagi Yesus. Nah, saudara, hanya oleh Roh Kudus para murid itu bisa bertahan di dalam pencobaan. Di zaman rasul-rasul, pengikut-pengikut Kristus, maka mereka itu mengalami banyak hal, ya, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus itu membuat mereka lulus dari ujian, dan mereka tetap setia dalam penganiayaan. Ya, kita baca dari Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 59. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi begitu banyak penderitaan yang harus dialami oleh
para murid ya saudara di abad-abad pertama pada zaman itu. Tetapi oleh karena Roh Kudus, maka para murid bisa bertahan. Ya, bisa bertahan saudara-saudara, tidak gentar terhadap ancaman. Terjadi penganiayaan di Yerusalem, mereka harus keluar dari Yerusalem, tetapi sementara mereka keluar dari Yerusalem, di tempat-tempat mereka pergi, mereka tetap memberitakan Injil. Itu yang terjadi di gereja yang mula-mula, ya. Dan ayat yang kita baca tadi adalah Stefanus. Stefanus, ya, salah satu dari 7 orang yang diangkat menjadi pelayan-pelayan meja yang memperhatikan diakonia, ya saudara. Dituliskan tadi bahwa Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Pada saat dia ditangkap dan kemudian orang banyak yang tidak suka itu mau melakukan ya hal yang sungguh sangat mengerikan, ya saudara-saudara, itu dilempari batu. Maka kita lihat bahwa Stefanus justru bersaksi tentang Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Mengapa sampai bisa tegar seperti itu? Dan begitu banyak cerita tentang orang-orang Kristen yang teraniaya, yang dibunuh, tetap mereka tidak goyah. Jadi mereka tetap mempertahankan imannya oleh karena Roh Kudus, ya. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid supaya kita tahan di dalam penderitaan, supaya kita tetap ya tidak goyah sekalipun harus mengalami berbagai masalah di dalam pencobaan, di dalam kesesakan. Saudara, di hari-hari kita jadi ya harus tinggal di rumah. Ada yang tidak bisa bekerja, ya saudara-saudara. Ya syukur yang masih bisa bekerja, ya saudara-saudara. Syukur. Tapi yang masih kerja di rumah sakit juga ya takut akhirnya kan. Ya, yang tidak takut itu yang tinggal di rumah. Tetapi ada orang yang biasanya tidak betah di rumah, ini pun menjadi penderitaan. Tidak tahu jemaat PPLG bagaimana saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita supaya kita itu tahan di dalam menderita, ya. Tahan bertekun di dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, ya, saya percaya bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ya, ada waktunya virus corona ini akan lenyap. Ya, kan diprediksi tidak lenyap, saudara-saudara. Tapi kan ya pastilah, ya paling kalau tidak lenyap sama sekali ya tidak seperti sekarang. Ya, ketenarannya pasti akan berlalu, ya saudara. Sekarang ini kan lagi tenar, ya, corona. Oh, saudara-saudara, entah kita panggil Mbak atau Bu atau Pak, ya. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa supaya kita itu tahan menderita bagi Yesus, supaya kita tetap tahan dalam hal-hal yang buruk, dalam hal-hal yang sulit. Kita tetap kuat, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh itu memberikan kuasa kepada kita. Seperti yang terjadi kepada Stefanus, ini tidak main-main ancamannya, ya saudara-saudara. Menghadapi maut, Stefanus tetap bersaksi, ya, bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Dan kemudian saudara-saudara, selain Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Ya, tidak dikemas, diperhalus, diperlunak. Oh saudara, kalau dosa dinyatakan dosa,
Ya salah. Tapi juga sebaliknya, kalau firman Allah mengatakan diberkati, ya kita katakan diberkati. Nah, demikian juga Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid supaya tahan menderita bagi Yesus Kristus. Kalau memang Tuhan izinkan pencobaan terjadi, ujian terjadi, ya saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, karena kita yakin bahwa ya pendidikan Allah itu demi kebaikan. Ujian itu tujuannya supaya kita meningkat, ya, tidak untuk menghancurkan. Ya, segala masalah itu kalau toh iblis berusaha untuk membuat iman anak-anak Tuhan itu goyah oleh karena berbagai persoalan, berbagai masalah. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa melewati hari-hari yang gelap, masa-masa yang sulit. Nah, saudara-saudara, supaya kita bisa mengerti bahwa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan itu justru untuk kebaikan, justru untuk mendewasakan kita, supaya kita menjadi anak-anaknya yang mencapai tingkat kedewasaan penuh. Ya, karena di dalam Yesus itu puncaknya adalah tingkat kedewasaan penuh. Ya, beda dengan fisik, ya saudara. Manusia jasmani ini itu ada titik puncaknya dan kemudian kita menurun. Ya, dari anak-anak kemudian kita bertumbuh menjadi remaja, dewasa, maaf. Dan kemudian setelah puncaknya ini kita akan menurun menjadi lansia, ya saudara, lanjut usia. Tetapi manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita itu puncaknya adalah dewasa penuh dan kemudian tidak menurun sampai pada tingkat kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan izinkan masalah terjadi, ujian terjadi, pencobaan terjadi. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan atau kuasa untuk kita tahan menderita, tahan di dalam menjalani masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, supaya kita meningkat menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk mengampuni, saudara-saudara. Orang berdosa itu pada umumnya sulit untuk mengampuni kesalahan orang. Ya. Orang berdosa itu pada umumnya seperti itu, ya saudara, sukar untuk mengampuni kesalahan orang. Jadi kesalahan sesama kita yang mungkin sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu itu seringkali masih segar dalam ingatan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah. Kalau ada yang bersalah harus diampuni. Kata Petrus, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali kah? Ya, mungkin menurut Petrus 7 kali itu sudah banyak, saudara-saudara. Ya, pada umumnya di daerah kita ini ya 3 kali itu sudah banyak, ya. Ya, 1 kali oke, dimaafkan, ya kan? Ya, 2 kali lampu kuning, saudara-saudara. Tapi kalau sudah 3 kali, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pada waktu Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah? 7 kali kah? Ya, mungkin Petrus juga seperti kita mungkin mengharapkan jawaban dari Tuhan Yesus. Oke, 7 kali. 7 kali sudah cukup. Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, saudara-saudara. 70 kali 7 kali. Ya, artinya pengampunan yang terus menerus. Pengampunan yang terus menerus. Tapi jangan perintah ini kemudian dijadikan alasan dalam tanda kutip untuk orang-orang tertentu yang memang memanfaatkan ayat untuk kepentingan pribadi, ya saudara-saudara. Ya, artinya begini, ya saudara-saudara.
Pengampunan yang kita berikan itu tidak berarti kita membiarkan diri kita kemudian dimanfaatkan orang. Ya, jadi pengampunan yang kita berikan itu tidak bertujuan supaya kita ini kemudian ya menjadi sasaran, menjadi bulan-bulanan untuk orang-orang tertentu memanfaatkan kita. Oh tidak, saudara. Tuhan Yesus juga mengajari murid-muridnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jangan tidak cerdik, ya. Jangan bodoh, saudara. Biar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang Tuhan menghendaki supaya kita memberikan pengampunan terus-menerus. Pengertiannya yang tepat adalah supaya hati kita itu bersih dari kepahitan, supaya hati kita itu bersih dari menyimpan kesalahan orang, supaya hati kita itu bersih dari kita mengingat-ingat kesalahan. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagaimana kita bisa lakukan itu? Saudara, hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Kita baca tentang Stefanus tadi ya saudara-saudara. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60, sambil berlutut, Stefanus ini ya, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus, oh luar biasa ya. Ini mengalami perajaman batu. Dirajam batu itu artinya dilempari batu. Dilempari batu, saudara-saudara. Ini salah satu bentuk hukuman ya. Dirajam batu, dilempari batu. Akan bayangkan batu-batu kecil ya. Batu yang cukup besar, batu yang tajam. Tujuannya supaya dibunuh. Tapi Stefanus bisa berdoa mohon pengampunan untuk orang-orang yang merajam dia. Bisa seperti itu kenapa? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kuasa kepada kita untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk melupakan segala kesalahan orang. Tidak ingat-ingat lagi perbuatan-perbuatan sesama kita yang mungkin begitu melukai kita, begitu menyakiti kita. Ya Tuhan Yesus mau murid-muridnya demikian. Ampunilah, maka Bapamu yang ada di surga mengampuni kamu. Dan kemudian saudara-saudara, tadi yang keempat ya, yang kelima sekarang. Roh Kudus memberikan kuasa untuk mematikan perbuatan tubuh. Ya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk mematikan perbuatan tubuh. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara, jadi yang kelima, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu, bahkan yang sudah melayani Tuhan, ternyata tidak dengan sendirinya bebas dari godaan, bebas dari cobaan. Ya, terbukti begitu banyaknya orang percaya, saudara, bahkan sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya juga dipakai dengan luar biasa, pelayanannya juga mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Itu banyak yang jatuh lagi ya saudara di dalam dosa. Jadi pada hakikatnya kita ini lemah. Ya, manusia yang lemah, saudara-saudara. Kita gampang tergoda. Ya. Bedanya kita dengan Tuhan Yesus, dicobai Tuhan Yesus. Sama dengan kita dicobai. Dia tidak pernah berdosa. Tetapi yang terjadi pada kita adalah ya kita sering kali jatuh di dalam dosa. Kita ini lemah. Selalu perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Selalu perlu Roh Kudus. Ya, mari di hari
peringatan tentang turunnya Roh Kudus. Mari saudara-saudara, rindukan senantiasa setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mematikan segala perbuatan-perbuatan kedagingan kita. Ya, Roh Kudus itu yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman. Roh Kudus yang akan mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya sekalipun kita beribadah sendiri-sendiri di rumah, tapi mari saudara berharap agar supaya Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, menolong kami semua agar setiap hari Roh Kudus memenuhi kami. Setiap hari Roh-Mu menuntun, memimpin kami, dan kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau menolong agar supaya kehidupan kami boleh mempermuliakan Tuhan, dan hanya Yesus yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami permuliakan sampai selama-lamanya. Kau berkati kami semua, segenap sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, keluarga hamba-Mu diberkati. Berkati daerah kami, negeri kami. Kau tolong ya Tuhan, jauhkan dari COVID ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyakit ini segera akan hilang dari bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi, oleh karena Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.